Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luputayu Kusumawardani, NIM 171051227. Yang terhormat Ibu Putu Resti Masdiantini, SEMSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Lucy Sri Musmini, SEMSI AK selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak IGD Agus Pertama Yudantara, SEMSA selaku penelaah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Model UTAUT 2 untuk menjelaskan minat dan perilaku penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Adapun masalah yang melatar belakangi penelitian saya, yaitu pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi tumbuh dengan pesat dalam memenuhi kebutuhan manusia, yang menjadikan seluruh kegiatan manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan merambah pada banyak bidang, tak terkecuali pada bidang ekonomi. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi mewujudkan inovasi-inovasi baru, khususnya dalam hal finansial teknologi atau fintech, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik, salah satunya pada jasa sistem pembayaran. Pemanfaatan finansial teknologi pada masyarakat di Indonesia memberikan perubahan gaya hidup masyarakat dalam hal perilaku pembayaran. Nah, perubahan gaya hidup masyarakat dalam hal perilaku pembayaran ini biasa disebut dengan fenomena cashless society. Cashless society ini merupakan keadaan di mana masyarakat bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai, melainkan dengan menggunakan uang elektronik atau beragam macam kartu, seperti kartu ATM atau debit, dan juga kartu kredit. Uang elektronik ialah alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik berupa chip atau server. Aplikasi yang termasuk dalam e-wallet kini dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan QR Code, yang dimana dengan men-scan QR Code maka transaksi akan selesai. Tanggal 17 Agustus tahun 2019, Bank Indonesia meluncurkan QRIS sebagai standarisasi QR Code untuk pembayaran digital melalui e-wallet dan juga mobile banking untuk mewujudkan cashless society. Berdasarkan laman liputan6.com, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan bahwa jumlah merchant yang menerapkan QRIS itu terus meningkat, yang artinya QRIS ini mulai banyak digunakan oleh UMKM di Indonesia. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan e-wallet. Namun sayangnya, masyarakat di Kota Singaraja lebih dominan bertransaksi menggunakan uang cash atau uang tunai dibandingkan dengan menggunakan e-wallet atau uang elektronik. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu owner UMKM yang ada di Singaraja, yaitu Kopinau. Owner Kopinau menyatakan bahwa masyarakat di Kota Singaraja ini lebih dominan bertransaksi menggunakan uang tunai dibandingkan dengan scan QRIS. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat bertransaksi menggunakan QRIS itu masih tergolong rendah. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini akan mengungkap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat dan perilaku penggunaan QRIS dengan menggunakan model UTAUT 2. UNEVA Theory of Acceptance and Use of Technology 2 atau UTAUT 2 merupakan salah satu model penerimaan dan perilaku penggunaan teknologi yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. Pada tahun 2012. Namun terdapat hasil temuan yang tidak konsisten dari beberapa penelitian yang dilakukan, menjadi hal yang sangat menarik bagi peneliti untuk mengkaji model UTAUT ini lebih dalam. Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian, yaitu minat dan perilaku penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai penerapan model UTAUT 2 untuk menjelaskan minat dan perilaku penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama, penggunaan uang elektronik di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat setiap tahunnya. Tetapi jika dibandingkan dengan penggunaan uang tunai, penggunaan uang elektronik ini tergolong masih rendah. Yang kedua, masyarakat di Kota Singaraja lebih dominan melakukan pembayaran menggunakan uang cash dibandingkan dengan menggunakan uang elektronik. Yang ketiga,
Kurangnya pemahaman masyarakat di Kota Singaraja mengenai QRIS sehingga masyarakat lebih dominan menggunakan uang tunai. Yang keempat, masyarakat enggan untuk mengisi ulang saldo uang elektronik sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi kebiasaan penggunaan transaksi non-tunai melalui QRIS. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Pembatasan masalah dilakukan untuk lebih memfokuskan penelitian pada pengaruh variabel-variabel model UTAUT 2 untuk menjelaskan minat dan perilaku penggunaan QRIS di Kota Singaraja. Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan dompet elektronik dan mobile banking. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah penulis jelaskan, adapun rumusan masalah penelitian. Yang pertama, apakah ekspektasi kinerja berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS? Yang kedua, apakah ekspektasi usaha berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS? Yang ketiga, apakah faktor sosial budaya berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS? Yang keempat, apakah motivasi hedonis berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS? Yang kelima, apakah nilai harga berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS? Yang keenam, apakah kondisi yang memfasilitasi berpengaruh terhadap perilaku penggunaan QRIS? Yang ketujuh, apakah kebiasaan berpengaruh terhadap perilaku penggunaan QRIS? Dan yang kedelapan, apakah minat penggunaan berpengaruh terhadap perilaku penggunaan QRIS? Adapun tujuan penelitian yang merujuk pada rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, gambaran, dan juga informasi terkait dengan pengembangan akademik di bidang sistem informasi akuntansi dan akuntansi keperilakuan, khususnya dalam hal penerimaan teknologi informasi. Yang selanjutnya itu ada manfaat praktis. Yang pertama bagi peneliti. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang meneliti hal yang sama. Yang kedua, bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan juga bahan bacaan di perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha. Yang ketiga, bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat khususnya dalam hal transaksi non-tunai melalui scan QRIS, yang dimana penggunaannya dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama ada Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 atau UTAUT 2. Model UTAUT merupakan salah satu model penerimaan dan penggunaan teknologi yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. Pada tahun 2003. Model UTAUT terbukti lebih berhasil menjelaskan hingga 70% dibandingkan dengan ke-8 teori lain yang menjelaskan niat menggunakan teknologi. Kemudian UTAUT diperluas oleh Venkatesh menjadi model UTAUT 2 pada tahun 2012 bersama Y.L. Tong and Shin Shu. UTAUT 2 dikembangkan untuk mengukur tingkat minat dan perilaku penggunaan teknologi dalam konteks konsumen atau individu. Variabel yang terdapat dalam model UTAUT 2 yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, kondisi yang memfasilitasi, motivasi hedonis, nilai harga, dan kebiasaan. Yang kedua yaitu finansial teknologi. Bank Indonesia mendefinisikan finansial teknologi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Yang ketiga yaitu uang elektronik atau e-money. Uang elektronik diartikan sebagai bentuk pembayaran elektronik yang dimana nilai uangnya disimpan di beberapa media elektronik. Yang keempat, Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. QRIS merupakan standarisasi pembayaran menggunakan QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi melalui QR Code dilakukan lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Standarisasi penggunaan QR Code untuk pembayaran mendukung UMKM dan financial inclusion. 5. Minat penggunaan. Minat penggunaan suatu sistem merupakan niat pengguna menggunakan sistem secara terus-menerus dengan asumsi bahwa pengguna akan mendapatkan manfaat dengan menggunakan sistem tersebut. 6. Perilaku penggunaan.
Perilaku penggunaan didefinisikan sebagai intensitas dan atau frekuensi pengguna dalam menggunakan teknologi informasi. Yang ketujuh, kajian hasil penelitian yang relevan. Penelitian terdahulu sangat penting sebagai acuan yang berguna bagi penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada slide, dan hasil penelitian lainnya yang relevan dapat dilihat pada lampiran 2. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan minat dan perilaku masyarakat dalam penggunaan QRIS dengan menerapkan model UTAUT 2, yang dimana ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial budaya, motivasi hedonis, dan nilai harga berpengaruh secara parsial terhadap minat penggunaan QRIS. Sedangkan kondisi yang memfasilitasi, kebiasaan, dan minat penggunaan berpengaruh terhadap perilaku penggunaan QRIS. Selanjutnya, hipotesis penelitian. H1, ekspektasi kinerja berpengaruh positif terhadap minat penggunaan QRIS. Yang kedua, ekspektasi usaha berpengaruh positif terhadap minat penggunaan QRIS. H3, faktor sosial budaya berpengaruh positif terhadap minat penggunaan QRIS. H4, motivasi hedonis berpengaruh positif terhadap minat penggunaan QRIS. H5, nilai harga berpengaruh positif terhadap minat penggunaan QRIS. H6, kondisi yang memfasilitasi berpengaruh positif terhadap perilaku penggunaan QRIS. H7, kebiasaan berpengaruh positif terhadap perilaku penggunaan QRIS. H8, minat penggunaan berpengaruh positif terhadap perilaku penggunaan QRIS. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini diawali dengan menentukan masalah berdasarkan data, fakta, dan fenomena yang terjadi. Kemudian menetapkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, selanjutnya didukung oleh teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data dengan instrumen penelitian berupa kuesioner, kemudian data yang terkumpul diolah, diproses, dan dianalisis melalui uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil data selanjutnya disajikan dalam laporan dan diinterpretasikan. Kemudian yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan saran. Kedua yaitu subjek penelitian atau populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang menggunakan dompet elektronik dan mobile banking di Kota Singaraja. Karena populasi dalam penelitian ini jumlahnya tidak diketahui secara pasti, maka teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan yaitu teknik incidental sampling. Menurut Heretol pada tahun 2010 menyatakan bahwa jumlah sampel minimum yang representatif dalam penelitian adalah 10 kali jumlah variabel. Dalam penelitian ini menggunakan 9 variabel. Dengan demikian jumlah sampel minimal adalah 90 sampel. Peneliti menetapkan jumlah sampel sebesar 100 sampel. Yang selanjutnya yaitu variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Yang keempat, metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kuesioner yang disebarkan melalui link Google Form. Instrumen dalam penelitian ini adalah pernyataan kuesioner yang disebarkan kepada responden dan skala yang digunakan untuk mengukur kuesioner adalah skala Likert. Yang kelima, metode dan teknik analisis data. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Pengolahan dan penganalisaan data menggunakan bantuan software SPSS untuk menghitung nilai statistik berupa uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Yang terakhir yaitu jadwal waktu penelitian yang bisa dilihat pada slide. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali dari bulan April hingga Juli tahun 2021. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.